Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun ihsan yang membuat kita selalu sehat sehingga kita dapat berkumpul pada majelis ilmu ini. Dan selawat salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita langkah baik zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tajwid selanjutnya nih, di sini kakak mau mengulang kembali pelajaran kita pada minggu kemarin. Kira-kira teman-teman masih pada ingat nggak? Coba ya kakak tanya. Kemarin kita kan udah belajar fasal hukum nun mati, mim mati, dan juga qalqalah. Nah, kakak tanya nih, hukum nun atau hukum nun mati atau tanwin nih, ada berapa? 5. Nah, benar. 5 apa aja? Idgham biguna, idgham bila 6. Ya, benar. Coba sebutin. Nah, benar. Hamzah. Terus kakak mau tanya huruf izhar ada berapa? Kalau huruf idgham biguna ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4 ya. Kita sebutin bareng-bareng aja ya. Ya, nun, mim, waw. Sekarang huruf idgham bila gunah ada 2. Hurufnya apa aja? Lam, ro. Yang keempat, iklab ada berapa? 1. Apa aja? Ba. Nah, yang paling banyak nih ikhfa ada berapa? Za. Ya, ayo kita sebutin bareng-bareng. Ta, sa, so, do, to, zo, fa, ko, kaf. Nah, terakhir kakak mau tanya fasal hukum mim mati ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Apa aja? Ikhfa syafawi, idgham mutamasilen, sama izhar syafawi. Nah, sisa dari semua huruf ini masuk ke izhar mutlak. Nah, satu lagi deh, qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama Qalqalah sughra, yang kubro. Nah, qalqalah sughra itu apa sih teman-teman? Qalqalah yang mati. Dari asalnya. Kalau kubro, qalqalah yang mati disebabkan oleh waqaf. Oke teman-teman, karena kita udah mengulas pelajaran yang lalu, kakak mau lanjut ke ini ya, beberapa fasal hukum tentang tajwid nih. Yang pertama ada hukum tasydid. Nah teman-teman sebelumnya tahu nggak apa itu tasydid? Belum. Tapi bentuknya tahu? Nah, yang kayak gimana? Kayak huruf apa nih? W ya? Ya, yang W gitu ya. Nah nih, jadi tasydid itu apabila ada nun atau mim yang memakai tasydid, maka wajib gunah. Ingat kan gunah itu apa? Dengung ke hidung ya. Jadi kalau ada nun yang memakai tasydid atau enggak mim yang memakai tasydid, maka wajib gunah. Nah, di sini ada contohnya nih. Kakak contohin dulu ya. Amma yatasaalun. Nah, ingat guna itu 2 ketukan ya. Jadi amma yatasaalun. Nah, sekarang ayo teman-teman. Amma yatasaalun.
Nah, selanjutnya contoh nun yang memakai tasydid. Innallaha ma'as sabirin. Ayo. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ya ini fasol menyatakan tentang tasydid ya. Ingat apa itu tasydid? Apabila Bila ada nun atau mim yang memakai tasydid, maka wajib guna itu apa? Dengung ke hidung. Nah, berapa ketukan pas kita mengucapkannya? Dua. Sekali lagi deh, coba baca. Amma yatasaalun. Lagi. Innallaha ma'as sabirin. Oke teman-teman, yang kedua itu ada hukum alif lam. Sebenarnya teman-teman udah sering belum tentang ngedengar hukum alif lam gitu? Pernah ya. Hukum alif lam terbagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah, dari kedua hukum alif ini, yang alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, ini sama-sama mempunyai 14 huruf, teman-teman. Alif lam qamariyah punya 14 huruf, dan alif lam syamsiyah juga punya 14 huruf. Nah, ayo kita sebutin hurufnya bareng-bareng ya. Yang alif lam qamariyah dulu. Alif, ba, ja, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha. Nah, alif lam qamariyah ini alif lamnya dibaca jelas karena adanya sukun. Nah, lihat di sini teman-teman. Ini kan alif lam ya. Nah, alif lam ini nih dibaca jelas karena apa? Karena adanya sukun. Jadi bacanya gini. Al-Quran gitu. Al kan jelas kan, al gitu, lamnya dibaca alif lamnya. Al-Quran. Contoh yang keduanya Al-Baqarah gitu. Al-Baqarah, alif lamnya jelas ya. Yang kedua ada alif lam syamsiyah. Nah, hurufnya juga ada 14 juga sama. Ada ta, sa, da, zal, roza, sa, sya, so, do, to, zo, lam sama nun. Nah, alif lam syamsiyah ini apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Alif lam tidak dibaca jelas karena ada tasdidnya. Nah, pinter. Jadi, kalau alif lam syamsiyah itu alif lamnya tidak dibaca jelas karena apa? Karena ada tasydid. Ingat tasydid itu yang kayak gini ya, teman-teman. Nah, kenapa sih nggak dibaca jelas? Terus kayak gimana cara bacanya gitu ya? Jadi si alif lamnya ini nih nggak usah dibaca, langsung aja ke huruf sya, asyamsu. Gitu kan, lamnya nggak jelas kan, nggak kedengeran. Terus ar-Rahman gitu. Langsung ke huruf ro-nya yang ada tasydidnya. Jadi si lamnya ini nggak usah dibaca, asyamsu, ar-Rahman. Kalau ini kan dibaca ya alif lamnya kayak Al-Qamar gitu. Al-Qamar, lamnya kedengeran kan? Nah, selanjutnya ada hukum macam-macam idgham. Nah, di sini kakak bacain dulu ya. Idgham mutamasilen. Nah, idgham mutamasilen itu apabila ada huruf yang mati, di depannya ada lagi huruf yang semacam seperti yang mati, tapi hurufnya ini hidup ya, maka wajib idgham. Idgham itu dimasukin ya teman-teman. Nah, idgham mutamasilen. Bisa dilihat di sini. Anidrib asokal hajar. Nah, di sini kan ada huruf ba ya. Ba-nya mati kan teman-teman. Nah, di depannya lagi ada huruf semacam huruf yang mati. Nah, ini ba-nya mati, di depannya ada ketemu ba hidup. Jadi itu contoh dari idgham mutamasilen. Nah, ada lagi nih. Bala ya khofun. Ada lam apa? Lam mati ketemu lam hidup. Jadi kan namanya idgham ya, idgham itu dimasukkan. Jadi nggak usah ngebaca yang lam mati ini, langsung aja ke lam hidup. Bala ya khofun gitu.
Yang ketiga, ada contoh dal mati ketemu dal hidup. Jadi sidaknya ini nggak usah dipantulin gitu ya, nggak usah waqad dakholu, nggak usah kayak gitu, tapi waqad dakholu langsung dimasukin ke dal yang hidup. Waqad dakholu. Ayo sekarang teman-teman ya baca. Anidrib bi asokal hajar. Lanjut. Balla yakhafun. Lagi. Wa qad dakhalu. Yang kedua ada idgham mutaqariben. Nah, idgham mutaqariben itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, nih kakak bacain dulu ya. Jadi idgham mutaqariben itu apabila ada huruf yang salah satunya mati dan yang lainnya hidup yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Jadi sama kayak tadi, ada yang mati, ada yang hidup. Tapi kalau mutaqariben itu yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Di sini ada contoh ba ketemu mim ya. Nah, kan ba sama mim makhrajnya sama kan, sama-sama huruf bibir, ba mim gitu. Jadi langsung aja ke si mimnya. Ya bunayya ma'ana gitu. Terus ada qaf ke kaf kayak gini. Alam nakhlukum gitu. Nakhlukum langsung masukin ke huruf kafnya. Ya, ingat teman-teman, ba ke mim itu ya bunayya rukam ma'ana. Kalau qaf ke kaf alam nakhlukum. Ada juga yang sa ke dal juga. Nah, selanjutnya ada idgham mutajanisen. Nah, idgham mutajanisen itu apabila ada huruf mati dan yang hidup bersatu pada makhrajnya dan berlainan pada sifatnya. Nah, kalau mutaqariben itu kan berdekatan makhraj dan sifatnya. Kalau mutajanisen itu bersatu pada makhrajnya dan berlainan pada sifatnya. Di sini kakak ambil 3 contoh ya. Lam ketemu ro. Jadi langsung ke nyebutin huruf ro aja. Urobbi gitu. Urobbi, nggak usah ulrobbi, nggak usah ulrobbi ya. Jadi silamnya ini nggak usah disebut nih teman-teman, langsung ke ro, urobbi gitu. Terus ada zal qadlo, terus izzolamu, contohnya izzolamu gitu ya. Ada juga dal keta ma'abatum. Jadi langsung ke ta, jangan ma'abatum, jangan kayak gitu, langsung ke si ta-nya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas tasydid, terus hukum alif lam, sama macam-macam idgham ya. Selanjutnya kita bakal ngebahas hukum lam. Nah, hukum lam ini ada yang disebut tafkhim sama tarkik. Nih kakak bacain dulu ya. Hukum lam harus ditipiskan pada semua tempat dan hanya pada lafadz Allah saja yang harus ditebalkan. Apabila sebelum lafadz Allah itu ada huruf yang diharokati dengan harokat doma atau enggak harokat fathah. Jadi sebenarnya semua hukum lam itu dibacanya tipis. Tapi kalau untuk lafadz Allah itu dibacanya tebal. Dan sebelum lafadz Allahnya ini harus yang berharokat apa? Fathah sama doma. Di sini ada contohnya nih. Qalallah sama qalullahumma. Nah, kerasa nggak tebal? Coba teman-teman baca nih. Qalallah sama qalullahumma. Nah, ini tafkhim itu artinya tebal ya. Selanjutnya ada tarkik. Tarkik itu tipis. Nah, yang dibaca tipis tuh sebelum lafadz Allah harokatnya apa sih? Nah, benar, harokatnya kasroh. Jadi yang dibaca hukum lam lafadz Allah yang dibaca tarkik itu sebelum lafadz Allah ada huruf yang diharokati oleh kasroh. Nih contohnya Bismillah. Bismillah, nggak usah ditebelin teman-teman. Sama Alhamdulillah. Kan kalau yang ini mah
qala Allah. Terasa tebelnya ya. Kalau ini bismillah. Nah, kayak gitu teman-teman. Coba nih katanya ya. Hukum lam yang dibaca tafkhim lafaz Allahnya itu sebelum lafaz Allah ada huruf yang diharokati apa? Fathah sama kalau yang tatik itu sebelum lafaz Allah ada huruf yang diharokati apa teman-teman? Kasroh. Coba sekarang teman-teman baca ya. Baca lagi yuk. 1, 2, 3. Allah sama Allahumma. Yang dibaca tarkik nih, yang dibaca tipis. Ayo. Bismillah. Sama? Alhamdulillah. Ya, kayak gitu teman-teman. Nah, kira-kira dari hukum-hukum ini ada yang mau nanya nggak? Atau kakak ini aja ya? Suruh kalian nyari hukum. Nih, gini aja deh. Kakak sebutin hukumnya. Kakak sebutin contohnya. Nanti kalian tinggal sebutin itu hukum apa ya. Nih, kakak sebutin. Amma yatasaalun. Coba yang ini nih, teman apa? Ada yang ini. Contoh apa? Amma yatasaalun. Tasdid. Tasdid. Apa sih tasdid itu? Apabila nun atau mim yang memakai tasdid itu maka wajib guna. Tadi yang kakak baca itu yang pakai tasdid itu mim apa nun? Yang amma yatasaalun. Nah, ya benar. Harus berapa ketukan pas kita ngucapnya? 2. Ya, benar ya, 2. Lanjut ke yang di tengah. Nih, sekarang kakak sebutin ya. Al-Quran. Contoh dari hukum apa? Nah, kenapa sih dihukumin alif lam qamariyah? Karena apa? Dibaca jelas karena ada sukun. Oh iya, jadi si alif lamnya dibaca jelas ya. Nah, sekarang kakak mau tanya ke yang sebelah sini. Hukum lam. Nah nih, sebelum lafaz Allah, hukum lam ini Dibaca tebal ya. Nih, baca tafkhim. Itu sebelum lafaz Allahnya ada huruf yang berharakat apa? Fathah sama dhamma. ya pinter. Kalau dibaca tipis itu sebelum lafaz Allah ada huruf yang diharokati apa? Kasroh. Ya, pinter. Coba kakak mau minta bacain deh contohnya. Yang tarkik aja, yang dibaca tipis. Bismillah. Ya, sama apa? Nah, alhamdulillah teman-teman. Jadi kita udah belajar hukum tasdid, hukum alif lam, terus juga macam-macam idgham sama hukum lam. Ingat ya, tasdid itu apa? Yuk kita ulangin dari awal ya. Tasdid itu apa? Apabila Ada nun atau mim yang memakai tasdid maka wajib guna. Contohnya, yuk bareng-bareng. Amma yatasaalun. Satu lagi. Innallaha ma'as sabirin. Nah, yang hukum kedua ada hukum alif lam. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah itu alif lamnya yang dibaca jelas. Contohnya Al-Quran sama apa? Al-Baqarah. Nah, yang kedua ada alif lam syamsiyah. Apa sih teman-teman alif lam syamsiyah itu? itu alif lamnya tidak dibaca jelas karena ada tasdid. Nah, contohnya yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Asyamsu sama Ar-Rahman. Nah, kalau kakak sebutin Ar-Rahim itu contoh apa? Alif lam syamsiyah apa qamariyah? Ya, pinter. Karena apa? Karena alif lamnya tidak dibaca jelas karena ada tasdid. Ya, pinter. Yang ketiga nih ada macam-macam idgham. Macam-macam idgham terbagi menjadi berapa? 2, 3. Iya, pinter. Ada 3 ya. Apa aja? Coba yang di sini. Macam-macam idgham apa aja? Ada 3
tiga. Mm-mm. Idom mutakasilen, idom mutakoribain, sama idom mutajanisen. Oke, benar. Yang keempat, hukum lam. Coba yang di tengah hukum lam ada berapa? Dua. Apa aja? Tafkhim sama tarkik. Benar. Nah ya teman-teman, jadi kita udah ngebahas tasydid, hukum alif lam, macam-macam idgham, sama hukum lam. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak? Banyak. Ya, boleh. Itu kan yang bagian tasdid, setiap non atau min Ya. itu wajib kayak ditekan guna. Mm-mm. Kalau semisal tuh kayak inallah sobirin, si so-nya itu kan ada tasdid. Itu perlu ditekan atau dibiarin aja? Oke, nah teman-teman, nah tadi ada yang nanya kan mim sama nunnya pakai tasydid itu wajib guna. Nah kalau si so ini huruf so ini ada tasydidnya harus dibaca guna nggak sih? Jawabannya itu enggak wajib dibaca guna, karena yang wajib dibaca guna itu cuman mim sama nun yang memakai tasydid. Kalau as-sabirin ini masuknya ke alif lam samsia, jadi nggak usah as-sabirin, nggak usah ditekan. Yang cuman ditekan untuk dua ketukan itu cuman mim sama nun yang memakai tasydid. Kalau as-sabirin ini masuknya ke alif lam samsia, karena apa? Alif lamnya tidak dibaca karena adanya tasydid. Jadi gitu ya. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Cukup. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman ini enggak pada capek enggak sekarang? Oh, ada yang enggak, ada yang capek. Tapi iya ya, kayaknya dari tadi kita cuma ngobrol-ngobrol, praktek-praktek gitu dong ya. Coba sekarang kita ini dulu ice breaking dulu ya. Ada yang punya ide enggak ice breakingnya ngapain? Kayak tahu deh. Oke, apa mau tepuk semangat aja? Ya pokoknya yang tepuk-tepuk aja. Aduh iya ya, kita tepuk semangat dulu. Tapi sebelum tepuk semangat, capek ya. Kita ini dulu tarik napas dulu yuk. Biar nggak capek ya. Tarik napas ya, 1, 2, 3. Udah hembuskan. Oke teman-teman, udah lumayan istirahat ya. Jadi kita tepuk semangat dulu. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, coba kalian sendiri deh yang tepuk semangat. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya kita akan membahas fasal tentang mad nih teman-teman. Tadi kan kita udah ngebahas nun mati yang pas waktu minggu kemarin ya. Nun mati udah, terus tanwin udah, terus mim mati juga udah, qalqalah udah, sama apalagi tadi yang baru kita bahas apa? Tasydid ya, tasydid udah, terus alif lam udah ya, terus macam-macam idgham udah, sama satu lagi hukum tentang lam ya, lam jalalain atau enggak tentang lafaz Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas fasal menyatakan huruf apa? Mad ya. Nah, teman-teman, di sini mad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mad tabi'i, yang kedua ada mad far'i. Nah, mad tabi'i ini punya nama lain juga, yaitu mad asli gitu. Karena apa? Karena mad ini belum ketambahan apa-apa, masih asli gitu tuh ya. Sedangkan kalau mad far'i ini udah ketambahan sesuatu. Nih, di sini yang pertama ada ketambahan apa? Hamzah. Yang kedua ada ketambahan apa? Syiddah atau enggak tasydid. Nah, yang ketiga udah ketambahan sukun. Nah, di sini kakak mau ngejelasin yang pertama dulu nih, mad tabi'i atau mad asli. Jadi huruf mad tabi'i itu ada 3. Nih, dengerin ya teman-teman, dengerin baik-baik.
alif mati, ini mati ya ceritanya. Alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Terus waw mati sebelumnya ada huruf yang berharokat doma. Selanjutnya nih ada ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, udah pada hafal belum pengertiannya? Diulang sekali lagi ya. Alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat. Waw mati sebelumnya ada huruf yang berharokat. Ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya ya. Kola sama ini yang keduanya ba. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada apa? Alif mati nih, ini nih. No, kol nih, ulangin ya. Kita ditulisin aja. Kola. No. Ini kan alif mati kan, panjang kofnya. Kan kalau huruf asli kan cuman kof dong ya. Nah, ditambahin no alif mati, jadi panjang kan. Nah, sebelum alif mati ini ada huruf yang berharokat apa? Fathah. Nah, jadi dibaca panjang dulu teman-teman. Panjangnya itu coba kakak lihat dulu ya. Panjangnya itu satu alif ya, satu alif panjangnya. Jadi dibaca panjang dulu. Izqola. Nah, yang kedua ada apa? Waw mati sebelumnya ada huruf yang berharokat doma. Nah, mana waw matinya? Ini ya. Nah, nukulubuna. Sebelum waw mati ada huruf yang berharokat doma. Coba kita baca dulu. Coba kakak baca dulu ya. Kulubuna. Nah, yang terakhir ada ya mati. Sebelum ya mati ini ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, nih kof ya. Di sini ada kof. Ini ada ya. Ini ada lam. Nah, ini ya mati nih. Sebelum ya mati ada huruf kof. Huruf kof ini berharokat kasroh. Jadi masuknya ke hukum matobi'i ya. Ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Panjangnya satu alif. Jadi kila gitu ya. Nah, kita baca bareng-bareng dulu ya. Kola. Coba yuk. 1, 2, 3. Izqola. Yang keduanya kulubuna. Yang terakhir kila. Dah. Nah, teman-teman, dari matobi ini ingat ada berapa huruf? Ya, 3. Coba sebutin alif mati. Ada huruf fathah yang berharokat fathah. Nah, yang kedua waw mati yang sebelumnya ada huruf yang berharokat doma. Yang terakhir ya mati sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Nah, benar. Jadi ingat, matobi ada berapa huruf? 3. Apa aja? Alif, waw, ya. Coba pengertian alif mati. Alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat. Sekarang yang kedua waw mati. Waw sebelumnya ada huruf yang berharokat dong. Nah, yang terakhir ya mati. Ya mati sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Nah, bener. Ingat matobi'i nama lainnya apa? Madas. Asli. Karena apa? Belum ketambahan yang lainnya. Nah, yang kedua ada mad far'i. Itu mad far'i ini banyak nih teman-teman, ada banyak. Ini kan karena nggak muat jadi belum kakak tulis semua ya. Nah, mad far'i ini udah ketambahan nih, ketambahan hamzah, ketambahan siddah, dan ketambahan sukun. Yang pertama ada mad wajib mutasil. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu mad wajib mutasil? Nah, oke, karena teman-teman belum tahu, kakak jelasin dulu ya. Mad wajib mutasil ialah apabila
sesudahnya huruf mad ada hamzah dalam satu kalimat. Ingat, apabila sebelumnya huruf mad ada hamzah dalam satu kalimat. Nih, teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini kan huruf mad nih, alif mati, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Waw mati, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Ya mati. Siapa ini? Ya mati, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Ya, jadi mad wajib mutasil itu apabila ada huruf mad di depan, apabila sesudahnya huruf mad ada hamzah dalam satu kalimat. Ingat ini ini tuh satu kalimat ya. Nah, ingat nih teman-teman, panjangnya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Tapi ada juga yang berpendapat 6 harokat. Jadi kayak gitu. Ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 6 juga. Itu kalau dibaca pelan ya. Kalau dibaca sedang itu sama juga sih 2,5 alif. Nah, kalau dibaca cepat itu 2 alif aja. Kalau dibaca waqaf berarti 3, berarti 6 harokat yang lama. Nih di sini kakak mau contohin dulu ya mad wajib mutasilnya. Ja'a. Yang kedua ada su'a. Yang terakhir ada si-a. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi 5 harokat ya. Nah, sekarang baca bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Yang kedua. Su'a. Yang terakhir. Si-a. Apa coba pengertiannya mad wajib mutasil? Apabila sesudahnya huruf ada huruf hamzah dalam satu kalimat. Pinter. Yang kedua ada mad jaiz munfasil. Ingat, yang pertama mad Wajib. yang kedua Mad jaiz munfasil. nah, yang kedua nih mad jaiz munfasil. Kakak bacain pengertiannya dulu ya. Apabila sesudahnya huruf mad ada hamzah dalam kalimat yang lain. Ingat, kalau ini dalam kalimat yang lain ya. Kalau yang mad wajib kan dalam satu kalimat. Nih, ini cuma satu kalimat doang. Kalau mad jaiz mah sesudahnya huruf mad ada hamzah nih, sama-sama ada hamzah. Tapi dalam kalimat yang lain. Panjangnya sama 2,5 alif atau 5 harokat. Nih di sini kakak contohin dulu ya. Fi adzanihim. Yang keduanya ada ya ayyuhan nas. Ada juga ma anzala gitu ya. Kalau ini contohnya itu ada, coba kakak lihat dulu. Ini bima ya, kakak salah nulis. Nih, bima unzila ilaika. Ingat berapa panjangnya? 5 harokat. Yuk, kan nih, tadi kan kakak udah baca ya. Sekarang gantian teman-teman dari sini. 1, 2, 3. Yang kedua Bima unzila ilaika. Yang ketiga anfusakum. Nah, pengertiannya apa coba mad jaiz? Apabila sesudahnya huruf mad ada hamzah dalam kalimat yang lain. Kalau mad wajib dalam berapa kalimat? Satu kalimat ya. Udah bisa bedain kan? Ini satu kalimat nih karena satu doang. Satu ini ya, satu arti doang Kalau ini mah ada 2 kalimat, ada bima, ada unzila gitu ya. Ini ada ku, ada anfusakum. Ini juga sama, ada fi doang nih satu kalimat.
Terus azanihim, ini kalimat yang kedua. Nah, selanjutnya nih ada mad arid li sukun. Nah, apa sih mad arid li sukun ini? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nggak. Nah, kakak bacain dulu nih pengertiannya. Mad arid li sukun itu apabila sesudahnya huruf mad ada huruf yang dibaca wakof. Nih, di sini kan ada waw mati. Sebelumnya ada huruf yang berharokat domah. Berarti ini masuknya ke mad tabi'i. Nah, sesudahnya huruf mad ada huruf yang dibaca wakof ya, yang dibaca wakof teman-teman. Jadi misalnya kayak kita lagi baca Quran, misalnya udah di akhir ayat itu kan ada akhir ya, terakhir dibaca wakof. Nih contohnya kayak gini. Ghafurur Rahim gitu. Atau enggak misalnya Ghafur juga bisa nih dimasukin ke mad arid li sukun, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus dibaca wakof, misalnya cuman Ghafur gitu. Sedangkan kalau si Ghafur ini mau dilanjutin itu otomatis enggak dibaca wakof ya. Dilanjut gini, Ghafurur Rahim. Nah, si Ghafurnya ini enggak jadi hukumnya nggak jadi mad arid li sukun teman-teman, tapi hukumnya jadinya idgham bila guna karena tanwin bertemu dengan huruf ro. Nih, jadi kakak ulangin lagi ya, mad arid li sukun itu sesudahnya huruf mad ada huruf yang dibaca wakof. Jadi syaratnya itu harus wakof, hukum bacanya itu harus dibaca wakof ya. Nih kakak bacain, Ghafurur Rahim. Khalidun. Terus ada apa lagi? Misalnya contohnya itu Azizun Hakim, kayak gitu teman-teman. Apa? Nah, itu bisa masuk. Yang penting si alaminnya itu dibaca wakof. Kan alamin ini gini ya. Alamin gitu ya. Aduh. Maaf ya. Nah, ini kan min ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Nih, sama kan ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Ya teman-teman, yang penting sesudahnya huruf mad itu ada huruf yang dibaca wakof. Biasanya mad arid li sukun ini tempatnya ada di akhir-akhir ayat ya. Atau enggak misal kita lagi baca pertengahan ayat tapi nggak kuat, itu bisa. Selanjutnya, nih teman-teman baca dulu ya biar lebih ini kerasa gitu tuh. Yuk 1, 2, 3. Yang terakhir. Nih coba nih, kok ini hukumnya apa? Kok doang nih kok. Apa coba? Karena apa? Alif mati. Ada huruf fathah. Yang berharokat fathah, benar. Selanjutnya ada mad badal. Nih, mad badal itu artinya pengganti ya, badal. Nih, pengertiannya itu apabila sebelum huruf mad ada hamzah, maka dinamakan mad badal. Nah, dari 1, 2, 3 kan selalu sesudah. Sedangkan mad badal ini sebelum. Jadi sebelum huruf mad ini ada hamzah. Nah, contoh ini. Imana. Kan sebelum huruf mad nih, ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, sebelum huruf mad ini ada huruf yang berharokat hamzah. Aduh. Ini panjangnya itu cuman 1 alif aja teman-teman, nggak usah lama-lama atau 2 harokat. Ini kakak contohin dulu ya. Imana sama azama sama utia, nggak usah panjang-panjang. Jadi mad badal itu apa? Sebelumnya huruf mad ada hamzah ya. Coba teman-teman baca dulu. Imana. Terus adamu, adamu bisa, ada nggak bisa. Terus utia, yang kok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima nih mad iwad. Nah, mad iwad tuh apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak?
Nah, kakak bacain dulu nih. Mad iwad itu apabila ada kalimat yang berfathah tain serta dibaca waqaf. Di sini teman-teman bisa lihat ya. No. Ini apa? Harokatnya fathah tain. Ini juga apa? Nah, ini contohnya ceritanya waqaf nih. Ini juga ceritanya waqaf. Jadi, itu hukumnya mad iwad. Itu hanya fathah tain aja, Kak. Iya, hanya fathah tain aja. Kalau itu kasroh tain atau enggak domah tain itu bukan termasuk mad iwad. Nah, kakak contohin ya nih. Ghafurur rahima gitu. Jadi dibaca sih fathah tain ini dibaca satu aja ma gitu. Jangan man gitu karena kan ini ada mantobinya ya. Panjang loh ini nih. Jadi rohima gitu. Terus kalau ini aliman hakima gitu. Jadi syaratnya harus diwakafkan. Kalau misalnya ini alima juga bisa. Misalnya teman-teman lagi baca Quran tapi nafasnya nggak kuat gitu tuh. Ini alima ini bisa dihukumin mad iwad dengan syarat apa? Syaratnya harus dibaca wakaf kayak misalnya alima doang. Sedangkan kalau teman-teman masih kuat nafasnya terus dilanjut itu bukan mad iwad tapi contoh apa? Izhar karena tanwin bertemu dengan huruf H. H itu huruf izhar kan teman-teman? Jadi harus dibaca wakaf aliman hakima. No. Lihat di sini ada huruf berfathatain. Di sini ada matobi'i. Matobi'inya pakai apa? Ya, apa sebelum ya mati ya. Ya mati sebelum ada huruf yang berharokat kasroh. Di depan huruf matobi'i ini ada huruf yang berfathah tain serta dibaca waqaf. Itu hukum dari mad iwad teman-teman. Nah, kita belajar sampai mad iwad dulu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Mad far'inya kita baru ngebahas 5. Teman-teman, ini kakak minta tolong untuk baca semua dulu ya contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya nih. Dari mana ya? Dari matobi'i aja nggak? Matobi'i dulu ya. Nih. Iz qala qulubuna kila. Lanjut ke mad wajib mutasil. Jaa su'a si'a. Lanjut ke mad jaiz munfasil. Bima unzila ilaika. Mad arid li sukun. Ghafurur rahim. Mad badal. Imana. Nah, ke mad iwad nih. Aliman hakima. Nah, teman-teman, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman karena udah hadir untuk belajar hukum-hukum tajwid. Sekarang kakak minta kalian buka surah apa ya? Al-Waqiah deh. Buka surat Al-Waqiah, nanti kita sama-sama ini ya, anuin tajwidnya kan kita udah belajar nun mati, mim mati, qalqalah, alif lam sama mad-mad yang lainnya. Terus hukum lam juga kita kan udah belajar. Jadi kita ini nih coba teman-teman ngehukumin sendiri nih bacaan dari Al-Waqiah. Mau baca bareng-bareng dulu apa langsung sama orangnya aja? Bareng. Ya udah yuk. A'udzu dulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafizatur rafi'ah
Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Mau dari kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Kanan. Kiri. Kiri ya, kiri kakak, kanan kalian ya. Oke, berarti kita mulai dari kanan dulu ya. Ini kakak sebutin ayatnya, nanti kalian sebutin hukum-hukumnya. Iza hukumnya apa? Mad tobe'i. Karena apa? Karena alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kira-kira wakoati ada hukumnya nggak nih? Enggak ah? Gak ada. Al-waqi'ah hukumnya apa? Alif lam komariah. Karena alif lamnya dibaca sukun. Dibaca jelas karena adanya Sukun. pintar. Yang kedua, Laisa. Laisa ada hukumnya nggak? Nggak ada. Liwaqatiha liwaqnu. Qofnya, apa itu hukumnya? Qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro tuh apa sih kira-kira? Qalqalah itu mati dari asalnya. Pintar. Ha. Jadi liwaqatiha. Hanya itu apa? Mad tabi'i. Karena Alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, si K-nya ini apa nih hukumnya sah? Kak, mad tabi'i. Karena apa? Alif. Alif mati sebelumnya ada harokat Ada huruf yang berharokat fathah. Nah, lanjut sekarang kho, apa hukumnya? mad tabi'i. Karena apa? Karena alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Iya, pintar. Khafizatur rafi'ah nu. Turrafi'ah. Hukumnya apa? Idgham bila guna. Nah, karena apa coba? Karena apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna. Huruf idgham bila guna ada berapa? Ada dua. Apa aja? Apa? Lam sama ro. Pintar. Nah, hukumnya idgham bila gunah nih. Terus kalau hukumnya idgham bila gunah tuh artinya apa sih? Coba. Artinya? Tanpa memakai guna. Iya, pintar. Nah, kan tadi khafizatur rafi'ah. Berarti di sini huruf idgham bila gunahnya yang mana? Lam apa ro? Ro. Pintar. Lanjut yang ayat keempat. Iza apa? Mad tobe'i. Udah tahu kan tadi matobi apa? Alif mati sebelumnya Ada huruf berharokat fathah. terus iza rujjatil ardu rujjatil ardu nu hukumnya alif lam Komariah. karena alif lamnya dibaca Jelas. Nah, sekarang roja. Ingat apa tadi kita belajar mad? Nih, mad apa nih? Iya, pinter. Kira-kira teman-teman mau sampai ayat berapa nih? Apa udah cukup? 4 aja? Cukup. Oke, kita belajar 4 aja ya, teman-teman. Nah, sekarang kakak jelasin dikit nih tentang sisa-sisa dari mad ini. Kan tadi kita udah belajar sampai mad iwad ya. Nah, sekarang ada mad lazim musaqal kalimi. Mad lazim musaqal kalimi itu pengertiannya apabila sesudahnya huruf mad ada huruf yang memakai tasydid. Nih, ingat. Ini alif mati. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, sesudah matobi ini ada huruf yang berharokat ada yang huruf yang memakai maka hukumnya mad lazim musaqal kalimi. Nah, panjangnya itu 3 alif, teman-teman, atau 6 harokat. Jadi panjang. Nih kayak gini. Langsung ke kho-nya karena kho-nya memakai tasydid ya. Jadi panjangin dulu nih. Gitu ya. Lanjut, ada mad lazim mukhaffaf kalimi.
yaitu apabila sesudahnya huruf mad ada huruf yang mati atau yang memakai sukun. Itu hukum dari mad lazim mukhafaf kalimi ya. Jadi bacanya ana gitu. Kan panjang no, ini huruf mad ya. Alif mati sebelum ada huruf yang berharokat fathah. No, ini fathah nih. Terus di depannya ada huruf yang memakai tasydid. Jadi hukumnya mad lazim mukhafaf kalimi. Ingat teman-teman, mad fari itu kemasukan apa tadi? Hamzah, terus tasydid, ada juga kemasukan sukun. Nih kayak gini, mad wajib sama mad jaiz ini contoh dari mad tobi'nya yang kemasukan hamzah. No, ada hamzah kan dalam satu kalimat. Ini sama, ini juga hamzah no dalam kalimat yang lain tapi bedanya. Terus ada syiddah atau enggak tasydid, itu dari mad lazim musaqal kalimi no. Sesudahnya huruf mad ada huruf yang memakai tasydid. Terus tadi apa kemasukan apa? Sukun. Sukun itu contoh dari mad lazim mukhafaf kalimi. Sesudahnya huruf mad ada huruf yang memakai sukun. Selanjutnya ada madlen nih teman-teman. Madlen itu apabila ada huruf waw dan ya yang mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nih ingat madlen. Ini nah apabila ada waw nih, waw yang mati, kan mati kan no, sukun, atau ya yang mati sebelum ya atau enggak waw mati ini ada huruf yang berharokat fathah serta dibaca waqaf, itu maka masuknya ke hukum madlen kayak gini nih. Wa amanahum min khauf gitu ya. Sama zalikal kitabul la raib gitu. Kayak len gitu, roib atau enggak khauf. Sedangkan kalau si bacaan ininya enggak dibaca waqaf, itu bukan termasuk madlen ya. Contohnya kayak gini. Zalikal kitabul la raiba fi. Nah, la roibanya ini, si roibanya ini bukan hukum madlen karena enggak dibaca sukun, karena lanjutkan tadi la raiba fi kayak gitu. Selanjutnya ada mad farqi. Mad farqi itu apabila ada hamzah istifham berhadapan dengan huruf yang bertasydid, itu maka dibaca mad farqi ya, kayak gini. Ini kan ada hamzah istifham no, terus berhadapan dengan huruf yang bertasydid. Bertasydidnya ini ada lafaz Allah. Allahu adina lakum sama qul adakaroin. Ya, jadi apabila ada hamzah istifham di depannya ada huruf yang memakai tasydid, itu masuk ke mad farqi. Nih teman-teman, yang terakhir ada mad tamkin. Mad tamkin itu apabila ada waw atau ya yang mati berhadapan dengan huruf yang sama tapi huruf itunya hidup. Kayak gini. Fi yaumaini. No. Ini kan ya-nya mati. Ya mati ketemu ya hidup. No. Jadi masuknya ke hukum mad tamkin. Sama ini juga ada waw mati ketemu waw hidup, jadi masuknya ke mad tamkin. Contohnya fi yaumaini sama amanu wa amilu. Nah kayak gitu teman-teman. Karena waktunya cuman cuman segini gitu ya, jadi kita bakal ngebahas mad far'i di waktu yang lain ya teman-teman. Di sini kita ada mad apa nih? Mad lazim musaqal harfi musybak itu belum kita bahas, sama mad lazim mukhafaf harfi musybak juga belum kita bahas. Ada lagi mad tobi harfi belum dibahas. Terus ada mad silah qasirah sama mad silah tawilah. Itu jadi ada 5 mad lagi yang belum kita bahas teman-teman. Jadi yang kita bahas cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 dong nih dari mad far'i. Teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Cukup? Oke, cukup ya.
Ingat ya, pembelajaran kita hari ini tuh tadi ada apa aja? Ada tasydid, ada alif lam qamariyah, alif lam samsiyah, ada macam-macam idgham, juga ada tentang mad tobi'i, mad far'i, dan juga hukum lam jalalain. Mungkin hanya itu saja yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti mungkin pertemuan kedepannya kita akan ngebahas 5 mad yang belum kita bahas lagi gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.